Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, ini ibu-ibunya sekarang masih belum bergabung nih, baru Ibu Prayitno aja nih. Alhamdulillah ya, nanti insya Allah di tengah-tengah nih banyak yang bergabung nih, itu Bu Aida juga baru masuk ya. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan, dan juga fasilitas untuk kembali silaturahmi secara online dan juga menggali ilmu secara online. Pada malam hari ini, sesungguhnya ini adalah jadwal Pak Haji Daji ya, kan tetapi beliau berhalangan karena qadarullah ternyata kesibukan banyak beliau, maka mungkin ditukar. Mungkin jadi hari ini saya yang isi, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Don't speak. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Semoga pada malam hari ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita bisa gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Seperti biasa pada permulaan mungkin ya. Di sini tadinya saya mau minta tolong ke Mas Tri atau yang lainnya gitu yang bisa bantu tilawah, tapi mari kita bersama saja kita membacakan Al-Qur'an supaya majelis ilmu kita yang online ini termasuk dalam majelis yang disebut-sebut nama kita oleh Allah pada malaikat-malaikatnya, dan Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Ya, ini kita membacakan Al-Qur'an. Insya Allah pada malam hari ini kita akan baca Al-Quran surat Ar-Ra'd yang kemarin sempat di-share ya di grup pengajian, ayat 22 sampai 24. Ya, surat Ar-Ra'd itu surat ke-13, juz 13, ayat 22 sampai 24. Jadi 3 ayat insya Allah. Barangkali ada Bapak, Ibu, atau saudara yang bisa mau membantu untuk membacakan. Kita semua barangkali dan malam hari ini. Ya, sambil dibuka juga Pak mushafnya. Kita baca bersama surat Ar-Ra'd ayat 22 sampai 24. 22 sampai 24. Sekalian saya coba cari ininya ya, terjemahnya, barangkali nanti bisa kita tampilkan. Sudah bisa dibuka Bapak Ibu? Surat Ar-Ra'd. Ini suaranya saya jelas ke sana, kedengaran nggak Pak? Bu? Dengeran udah. Alhamdulillah. Punten, suaranya kecil sekali Pak Agus, nggak Oh, kedengaran dari kecil. saya. Oh, sebentar. Coba. Bentar. Kalau saya cukup jelas, Oh, cukup besar. jelas. Coba. Besar kalau saya gitu. Nggak tahu. Oke, cek ini. Bentar. HP-nya Pak Marioto rusak. Coba takutnya cek 1 2 3 istilah. Ada nih Pak nih. Di sini coba ya.
Cek, cek. Ya. Udah bagus. Oh, udah. Oke. Mari Bapak Ibu kita baca sama-sama surat Ar-Ra'd ayat 22 sampai baca sini nih. Aku mau baca. Orang nggak dilihatin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru Waladina sabaru wajhi baru rabbihim dan orang-orang yang sabar. wa aqamus Waladina sabaru salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanah ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار Sadaqallahul azim. Ya, boleh dibantu, ada Bapak atau Ibu yang pegang mushaf yang ada artinya, mungkin bisa dibacakan artinya. Boleh, barangkali berkenan ada yang membantu. Mangga. Dengan nama Allah. Mangga Ibu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan. Dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan mengimpakkan sebagian rizki kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Shadaqallahul adzim. Astagfirullahaladzim. Hatur nuhun, jazakillah khairon katsiron, Bu Prayitno. Mudah-mudahan kita semua yang sudah bersama-sama membaca Al-Quran mendapatkan seluruh pahalanya, dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya Allah. Ya Rabbal Amin. Alamin. Nih, sebetulnya kemarin sudah diterangkan oleh Pak Haji Asep ya, bahwa begitu luasnya gitu apa yang akan menjadi bahasan kita. Khususnya bagi saya sendiri, aduh Masya Allah, sungguh berat ya membahas tentang akhlak.
Jadi ini tidak lain adalah menasihati diri sendiri, apalagi kepada bapak-bapak yang sudah jauh lebih banyak ilmunya, jauh lebih banyak amalnya gitu. Maka kalau diberikan kesempatan, Kak, saya gunakan aja ini kesempatan untuk salah satunya menasihati diri sendiri, murojaah beberapa ilmu yang sudah pernah didengar ataupun dipelajari, dan maka dicari, aduh bagaimana ini untuk menyampaikan akhlak. Ternyata semua akhlak yang kita bisa contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul harus didasari yang pertama dengan tauhid yang kuat. Maka di dalam perjalanannya pun Rasulullah 13 tahun mendakwahkan tauhid gitu, jauh lebih lama daripada mendakwahkan hal yang lain, yaitu syariat. Maka tauhid ini memang menjadi pijakan bagi semua orang agar dapat beramal. Kemudian untuk akhlak itu banyak sekali akhlak dari Rasulullah SAW. Kalau kita buka satu kitab saja, Riyadhus Shalihin, itu banyak sekali itu adab-adabnya, akhlak-akhlak yang kita bisa tiru dan bisa dapatkan banyak keutamaan di dalamnya. Maka kalau diberi kesempatan sebulan sekali, aduh bagaimana ini? Apakah bisa menuntaskannya atau tidak? Tapi mudah-mudahan kita bisa selami sedikit demi sedikit. Yang terutama mungkin saya akan bahas inti-intinya saja yang bisa dipahami oleh saya sendiri sebagai bahan nasihat buat saya sendiri dan juga bahan nasihat murojaah untuk diri sendiri. Izinkan pada malam hari ini mungkin nanti topik kita akan terus-menerus masih belajar tentang hal yang namanya kesabaran. Jadi izinkan nanti, kemarin sudah mengisolir Pak Haji Asep, saya akan bicara ini, nah Pak Lukman bicara tentang akhlak, nah saya mengisolir lagi dulu deh. Sekarang bicaranya tentang kesabaran. Ya ini juga bukan berarti saya orang yang sudah sabar, tapi inilah untuk menjadi orang yang melaksanakan sabar, yang pertama harus mendalami ilmunya dulu, perbanyak ilmunya, nanti insya Allah dalam pelaksanaan sehari-hari kita bisa laksanakan, dan nanti semoga Allah bisa golongkan kita semua termasuk orang-orang yang sabar. Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena ini semua nanti ternyata berhubungan sekali, akhlak semua kita seorang muslim itu terhadap suatu hal yang bernama kesabaran ini. Izinkan saya mau share screen dulu Bapak Ibu. Bentar. Share screen yang PowerPoint ya. Bentar. Yang ini kelihatan nggak ya Bu di sana? Kelihatan. Oh, kelihatan. Nah ini, maka ini kita akan coba mempelajari sedikit demi sedikit ya, salah satunya modal dari seorang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan, amazing, luar biasa seorang mukmin itu. Seluruh urusannya baik, ajib seorang muslim itu. Tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin itu. Bentar, mohon maaf, ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur. Jika mendapatkan kesusahan, ia bersabar. Nah, ini kita sering dalam pembukaan khutbah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, bahwa kita harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Nah, insya Allah untuk bersyukur ini kita setiap hari bersyukur. Kita setiap hari mengucapkan hamdalah setelah sholat. Kita bersyukur atas semua kesempatan, rezeki, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu kata kuncinya adalah bersabar. Nah, ini pun baik baginya. Jadi ada dua sayap yang bisa
menjadikan kita untuk mengarungi kehidupan ini dengan baik. Yang pertama bersyukur, yang kedua bersabar. Kalau salah satunya tidak ada, maka seperti burung nggak bisa terbang salah satunya, cuma satu sayap saja. Maka itu harus dua-duanya dia dapatkan. Yang pertama ya bersyukur, dia bisa bersyukur, dan juga dia bisa bersabar. Inilah yang memotivasi, khususnya bagi saya. Jadi, gimana ya, apa yang bisa di-share-kan? Mungkin kita sama-sama pelajari tentang kesabaran. Nah, dalam kesabaran ini juga sama seperti halnya tauhid, harus diawali dengan kenapa. Kenapa? Ini sebetulnya dulu pernah diajarin dulu dalam seminar bisnis dan lain sebagainya. Mohon maaf. Itu kalau mau membuka bisnis katanya, kalau mau sukses dalam usaha, kalau mau sukses dalam urusan dunia, seperti kalau mau sukses UMPTN, kalau mau sukses masuk perguruan tinggi negeri dan lain sebagainya. Pokoknya kalau pengen sukses di urusan dunia harus awalnya dengan why dulu. Kenapa saya harus masuk ini? Kenapa saya harus lulus perguruan tinggi negeri? Kenapa saya harus sukses bisnisnya? Kenapa harus bisa berhasil? Nah, kalau bisa menjawab kenapa, insya Allah caranya katanya akan datang dengan sendirinya. Dan begitulah yang diajarkan. Padahal itu hanya, mohon maaf, kalau bisa dibilang hanya urusan duniawi. Padahal urusan yang jauh lebih besar, urusan tentang bagaimana kelanjutan hidup kita setelah kematian, yaitu urusan hidup di akhirat, itu why-nya harus jauh lebih besar juga gitu. Kenapa harus sabar? Nah, itu juga kita harus tanyakan. Kalau kita tidak mengetahui ini, kalau orang-orang dulu di quantum learning itu bilang, ambak apa manfaatnya bagiku? Nah, manusia itu kalau nggak ada manfaatnya buat dirinya sendiri, biasanya susah untuk melaksanakan. Jadi apa manfaatnya kesabaran ini? Ya, itu mungkin beberapa di antaranya Allah sudah kabarkan ya dalam surat Al-Asr yang 3 ayat tapi luar biasa, penuh maknanya. Kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Allah bersumpah demi masa kita semua orang yang rugi, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasehati dalam hal yang hak, dan saling menasehati dalam kesabaran. Wah, ternyata kesabaran itu harus saling menasehati. Makanya nasihat itu datangnya dari rasa cinta, dari rasa care, peduli sama orang lain. Makanya dari kesempatan yang kita bisa gunakan kali ini dalam menuntut ilmu, ya mudah-mudahan kita bisa saling menasehati juga dalam hal kesabaran. Kemudian kemarin sempat kita singgung dalam, tulisannya berantakan ya, mohon maaf. Ini saya sudah siapkan tapi berantakan tulisannya. Dalam kultum di masjid, dalam surat Al-Balad ayat 17 kalau nggak salah ya. Ini kesabaran ini agar mendapat derajat tinggi di sisi Allah. Di situ disebutkan tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Dan di dalamnya itu termasuk orang-orang yang beriman yang pertama, dan kemudian saling berpesan untuk bersabar. Jadi ini Allah perintahkan saling berpesan untuk sabar, dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Makanya ini jadi dorongan kuat bagi kita. Kenapa harus belajar bersabar? Ya karena Allah suruh. Allah titipkan ini bahwa kesabaran ini adalah kunci gitu dari akhlak, dari segala macam yang kita hadapi dalam kehidupan. Yang tadi kita sudah bacakan bersama-sama, maaf ya, kita bisa baca saja artinya mungkin ya. Tadi Ibu Prayitno sudah luar biasa membacakan artinya, alhamdulillah. Disebutkan, dan orang-orang yang sabar karena mengharap ridho Tuhannya. Jadi ini salah satu, Allah jelaskan penghuni-penghuni surga itu orang-orang yang sabar mengharap ridho Tuhannya. Dan melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki, baik secara sembunyi atau terang-terangan,
menolak kejahatan dengan kebaikan. Oh, itu luar biasa, itu udah kelihatan banget, sabar banget gitu ya. Itulah orang yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Apa itu tempat kesudahan yang baik? Yaitu surga jannatu aden. Nah, ini kalau orang non muslim mungkin suka menyebutnya Eden ya. Eden gitu. Kita surga jannatu aden. Ini surga yang tinggi, surga yang spesial ya, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, anak cucunya. Nah, ini pada beberapa tafsir yang saya baca, itu ternyata orang yang bersabar itu bisa memberikan syafaat kepada nenek moyangnya, kepada ibu bapaknya, neneknya, kakeknya, buyutnya gitu, pasangannya, kemudian anak cucunya ya. Nah, itu asalkan ya mereka tetap tidak menyekutukan Allah. Jadi asalkan mereka syahadatainnya kuat, tidak menyekutukan Allah, tauhidnya kuat, bisa bersama-sama masuk ke dalam surga Aden, Jannatu Aden. Ya, mudah-mudahan kita jadi motivasi yang kuat. Aduh, untuk jadi orang yang sabar. Ini memang amalan hati ya. Jadi tidak seperti sholat tahajud gitu ya. Ada fisiknya juga gitu. Kalau sabar itu betul-betul tersembunyi bahwa ada amalan hati. Ya. Kemudian kita lihat ketika masuk, malaikat itu masuk dari ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, maka jadi setelah di surga itu pada masuk malaikat yang ramah, yang mukanya berseri-seri, yang luar biasa indah, masuk dari semua pintu dan mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Ya. Salamun alaikum bima sobartum. Selamat atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Jadi inilah big why-nya. Kenapa? Why? Kenapa kita harus mempelajari dan harus berusaha sekuat mungkin seumur hidup mempraktekkan yang namanya kesabaran. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan sabar itu bagian dari iman. Laksana kepala bagian dari tubuh. Jika kepala terputus, maka tidak ada kehidupan lagi dalam tubuh. Nah, iman juga itu, sabar juga itu bagian dari iman. Jadi kalau kita udah hilang kesabaran, ya itu bisa hilang menurut Umar ya, seperti hilangnya kepala dari tubuh. Nah, inilah big why-nya kenapa kita harus mempelajari yang pertama. Kemudian kedua ya kita mempraktekkan kesabaran. Ya. Kesabaran ya ini pada pertemuan kali ini mungkin muqaddimah saja. Dulu kita lihat gambaran big picture-nya, gambaran besarnya tentang kesabaran. Nanti mungkin jika saya diberikan kesempatan, maka nanti kita lihat satu persatu yang kita sebut, mungkin bisa kita sebut sebagai akhlakul karimah, bagaimana itu ternyata di dalamnya itu adalah buah dari kesabaran dari dalam diri seorang mukmin. Jadi sabar menurut syariat itu adalah menahan diri atas 3 perkara. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, sabar dari hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Yang ketiga, sabar atas kesusahan yang Allah takdirkan. Nah, jadi kalau yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, mungkin bisa ada contohnya, Bapak Ibu, ada yang mau nyebut, kira-kira contohnya apa? Sabar dalam ketaatan. Melaksanakan sholat. Gimana, Bu? Melaksanakan sholat. Betul, itu ya. Melaksanakan sholat itu berat ya. Harus sabar. Kalau nggak sabar, nah itu keburu-buru. Keburu-buru, betul. Tidak tumaninah ya. Artinya lain. Betul, artinya lain. Keburu-buru. Pas udah sholat, kenapa itu cina kamu mengangkat doa terus? Nih lagi saya minta rezeki.
Kan tadi dalam sholat warzukni. Oh, itu teh apa artinya? Ternyata Rezeki. minta rezeki. Oh, karena keburu-buru kan jadi cepet-cepet. Udah tidak sabar ya. Tidak Ada sabar. lagi yang lain, Bapak, Ibu, mungkin contoh sabar dalam ketaatan. Ya. Misalkan contoh kalau lelah kayak sekarang aduh pengajian, aduh lelah nih sebetulnya capek tapi ada pengajian nih gitu. Nah, ini dalam ketaatan kita harus bisa bersabar. Zakat, haji, haji itu harus membutuhkan banyak kesabaran ya. Super itu mah. Super, nggak boleh Super. rofas, nggak boleh apalagi ya Harus semua tentang yang diharamkan oleh Allah harus betul-betul dijaga. Nah, yang kedua, sabar dari hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Jadi orang harus bersabar dalam hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Jadi seperti sabar jangan berbohong, kalau misalkan ditawarin, ini Pak ada cicilan bunga ringan gitu. Nah, itu juga harus sabar bisa menolak gitu ya. Pada suatu banyak sekali ya kejadian sekarang itu terbuka sekali itu pintu riba juga di mana-mana ya. Kemudian sabar jika menahan pandangan gitu. Itu sabar dari hal-hal yang diharamkan. Mungkin ada lagi yang bisa kasih contoh Bapak Ibu sabar dari hal-hal yang diharamkan. Sabar katanya ada yang mengganggu pengajian, kata anak. Yang ketiga ya, itu banyak ya. Yang kedua sabar dari hal-hal yang diharamkan. Yang ketiga sabar atas kesusahan yang Allah Ta'ala takdirkan. Jadi jika kita ditakdirkan, misalkan banyak sekali ya cobaan musibah pada tubuhnya, atau pada hartanya, atau pada keluarganya, ataupun cobaan di masyarakat. Nah, ini membutuhkan kesabaran dan ketabahan. Karena sesungguhnya ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dunia ini memang yang pernah saya dengar, kenapa harus ada penderitaan di dunia? Ya, supaya orang mukmin itu sadar, orang mukmin itu tidak terlena oleh kenikmatan dunia. Jadi ketika dia diberi cobaan atau musibah di dunia, dia sadar, oh iya, ini kan dunia. Memang dunia ini tempatnya kesulitan, kesusahan, dan lain sebagainya. Kalau udah isinya nikmat, semuanya nikmat, itulah yang kita harapkan kita sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang di Allah tuh coba uji kita alladzina ya, Allah uji hidup dan mati itu untuk menjadi ujian siapa yang paling baik. Mohon maaf nih sambil admit ya. Siapa yang paling baik amalnya. Nah, jadi hidup ini memang tempatnya ujian supaya orang mukmin itu, mohon maaf, bentar ya Bapak Ibu ya. Jadi orang mukmin itu memang diuji agar dia tidak betah gitu. Aduh, ingat gitu, oh ya ini memang dunia itu bukan tempat tinggal kita, maka kita harus banyak melakukan amal soleh agar kita bisa pulang sejatinya ke rumah tinggal kita di akhirat. Ya, manusia ketika ditimpa musibah bisa marah, bisa sabar, bisa ridho, bisa bersyukur. Nah, yang bersyukur ini malah ini derajatnya paling tinggi ketika diberi kesusahan, dia bisa bersyukur. Ya, begitu. Kemudian coba saya share dulu screen lagi ya.
Share. Barangkali ada yang mau bertanya boleh ya Bapak Ibu, bisa langsung. Nah, ini kita mudah-mudahan ini bisa menghafalkan satu aja nih doa nih bagi kita semua. Mudah-mudahan kalau misalkan yang lain nanti besok apa yang dibicarakan pengajian tadi malam, waduh kada lupa lagi apa aja ya. Nah, mudah-mudahan tulisannya nggak kebaca ya Bapak Ibu ya. Kebaca nggak ya? Huruf ininya Qurannya berantakan ya. Iya, Arabnya kurang jelas. Ya, mohon maaf ya, saya ini cari dulu deh. Itu sebetulnya ini fontnya ya, Al-A'raf ayat 126. Sebetulnya mudah doanya, mudah-mudahan bisa dihafal oleh Bapak Ibu semua dan kita bisa praktekkan. Al-A'raf 126 itu bunyinya Robbana Afrig alaina sobron wa tawaffana muslimin. Nomor berapa? Surat berapa? Al-A'raf ayat 126. Itu. Nah, ini coba saya bisa share screen sekarang. Mohon maaf tadi berantakan mungkin ya. Nah, inilah yang mudah-mudahan kita bisa praktekkan. Kita bisa, karena ini doa dari Al-Qur'an ya. Jadi sudah ada contohnya di Al-Qur'an yang saya kasih spotlight ini. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Artinya, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Jadi jadikanlah kami orang-orang yang bersabar. Kemudian wafatkanlah kami dalam keadaan muslimin, berserah diri kepadamu. Nah, ini modal yang luar biasa. Tadi sudah dijanjikan bahwa orang-orang yang sabar itu tempatnya jannatu adn, surga adn. Nah, maka kita meminta, selain kita meminta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, kami memohon ridhomu dan surgamu, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, ya, kami juga berlindung dari nerakamu. Maka kita berdoa juga, ya Allah, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Nggak mudah ya Bapak Ibu ya, cuma 2 kalimat. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Karena ini yang sungguh mahal ya, kita bisa wafat dalam keadaan muslim. Itu kita wallahu alam, kita tidak tahu nanti, mudah-mudahan kita bisa kita diberi karunia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, keadaan yang baik, amin, dan juga dalam keadaan muslim. Makanya kita selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Itu kita selalu doakan. Makanya ini juga menjadi memperkuat diri kita. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Nah, kalau kita juga lagi misalkan diuji dengan sesuatu hal yang menguji kesabaran, mudah ini, tidak panjang. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ketika misalkan sendal hilang habis Jumatan, astagfirullahaladzim, sendal hilang, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya. Orang-orang yang dizolimi doanya makbul. Nah, insya Allah doanya juga kita pilih gitu. Bahkan pada orang-orang soleh terdahulu, kita kenal Asiyah, istri dari Fir'aun, menghadapi Fir'aun yang luar biasa bengisnya gitu, seperti itu. Dia cuma meminta kesabaran dan cuma meminta digantikan dengan istana atau rumah di surga. Jadi nggak meminta bayaran di dunia. Dan orang-orang soleh terdahulu juga beberapa kisah mengisahkan bahwa ketika kehilangan sesuatu, mereka tidak meminta balasannya di dunia,
ya Allah, saya minta balasannya nanti di akhirat saja. Misalkan kena musibah apa, seperti yang tadi hilang kendaraan ataupun hilang sesuatu yang berharga, tidak meminta, ya Allah, mungkin boleh ya, itu boleh kita meminta, ya Allah, berikan yang lebih baik daripada ini. Gitu, misalkan kendaraannya pengen yang lebih bagus, pengen yang lebih modern, udah ini saya ikhlaskan gitu. Mudah-mudahan dapat yang lebih baik lagi. Nah, tapi ada juga orang yang tingkat imannya itu udah luar biasa kesabarannya. Ya Allah, saya tidak meminta digantikan di dunia, gantikan ini menjadi sesuatu yang lebih berharga di akhirat. Entahlah rumah di akhirat, kendaraan yang bagus di akhirat. Nah, itu udah level yang lebih tinggi lagi itu orang sabarnya ketika ditimpa dengan musibah. Ya, ini yang kita bisa amalkan. Rabbana afrigh alaina sabron wa tawaffana muslimin. Ya. Nah, ini yang bisa kita udah tampil ya Bapak Ibu ya tadi ya? Udah. Nah, ya ini ya Rabbana afrigh alaina sabron wa tawaffana muslimin. Ya. Nah, kemudian why-nya berikutnya betulnya ada di surat Ali Imran ayat 200. Sebentar, stop share. Saya kembalikan lagi ke sini. Punten ya Bapak Ibu, ini ternyata pindah laptop, fontnya hilang, jadinya begini. Tapi mudah-mudahan kita bisa tangkap ya artinya. Ini bisa dicatat juga, bisa disimak lagi di rumah, di luar pengajian. Ali Imran ayat 200. Ya. Yang artinya kalau dibacakan, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Nah, perintah ibadah itu setahu saya yang kemarin pernah dibahas dalam suatu kajian juga tidak pernah diulang. Jadi kalau tunaikanlah sholat, kemudian dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Jadi selalu yang lain gitu. Kecuali perintah sabar ini, Bapak Ibu. Jadi kalau perintah sabar ini 2 kali. Hai orang yang beriman, bersabarlah kamu, ya, dan kuatkan kesabaranmu. Masya Allah, itu udah 2 kali ya. Udah disuruh sabar, kuatkan lagi kesabarannya. Gitu. Jadi ini menjadikan kita paham bahwa sabar itu luar biasa, why-nya tuh besar banget. Kenapa harus bersabar itu ya? Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru. Udahlah disuruh isbiru wasobiru. Bersabar dan kuatkanlah kesabaranmu. Nah, dan tetap bersiap siaga ya. Warobitu atau ribat. Nah, nanti dijelaskan dalam Riyadhus Shalihin, ribat itu tetap bersiaga ya. Ini ada hadisnya dari hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, menyempurnakan wudhu dalam keadaan yang tidak disukai, kemudian banyak melangkah ke masjid dan menunggu sholat setelah sholat. Itulah ribat, itulah ribat. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Jadi kalau di sini tetap bersiap siaga dulu untuk di perbatasan negeri ketika berperang, maka ketika sekarang kita sedang damai seperti ini, ribatnya itu seperti apa? Nah, tadi menyempurnakan wudhu dalam keadaan yang tidak disukai, banyak melangkah ke masjid dan menunggu sholat setelah sholat. Itulah ribat, itulah ribat. Begitulah ucapan dari Rasulullah SAW. Nah, jadi ini perintah untuk kita semua untuk bersabar, bisa menguatkan kesabaran. Inilah why-nya.
kenapa kita harus menguatkan, mempelajari, terus menguatkan kesabaran kita itu. Ya. Ya, Dan terakhir tergantung gimana, Bu? tergantung kapasitasnya juga mungkin ujiannya. Ustadz, Betul. misalnya ya ujian kehilangan mobil Betul. atau ini, tapi kalau kehilangan orang-orang yang disayang, orang-orang dicintai, kayaknya sabarnya tuh mendalam banget, Ustadz. Jadi Masya gimana Allah. ya, seperti yang saya rasakan ini, Masya Allah. kalau kata anak sekarang mah susah move on-nya. Gimana ya, sabar, iya, ikhlas, iya, menerima itu karena takdir Allah. Tapi tidak semudah itu gitu. Jadi lama sekali. Karena macam ujian saya ini belum juga sembuh yang lalu, datang lagi luka yang baru. Jadi bertumpuk gitu. Jadi itu apa mungkin ada solusinya atau doa yang terbaiknya. Makasih, itu aja. Mohon. Insya Allah itu diniatkan, ya ini saya belum bisa gitu ya, Ibu, untuk misalkan memberikan nasihat gitu yang sesuai gitu ya, mungkin karena memang beda ujiannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali orang itu mampu menanggungnya. Nah, saya mungkin belum mampu. Kata Allah diberikan belum mampu nih, jangan sampai gitu. Nah, tapi kalau misalkan insya Allah Ibu sudah diberikan ujian seperti itu, Allah udah takar, insya Allah mampu menghadapinya. Nah, memang kesabaran ini berat, ya, amin. Tadi juga sudah kita, makanya saya itu cari dulu big why-nya. Kenapa gitu? Why-nya, kenapa saya harus sabar? Nah, kalau big why-nya udah besar, kenapanya ini, insya Allah nanti kita bisa makin kuat mempelajari kesabaran dan makin kuat juga mempraktekannya. Nah, satu lagi, nyambung dengan pertanyaan yang tadi, aduh maaf ya, ini terbatas ininya. Surat Az-Zumar ayat 10. Surat Az-Zumar ayat 10. Ya. Saya mau share lagi ini karena berantakan ininya, mohon maaf. Sudah disiapkan tapi berantakan jadi agak butuh waktu dulu. Nah, nah, ini bisa kebaca ya, Bapak Ibu ya. Surat Az-Zumar ayat 10. Nah, Allah berfirman, auzubillahiminasyaitonirrajim. Potongan ayatnya surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah, ini kita bisa baca sebetulnya nih Bapak Ibu, kalau misalkan lagi bisa online, ini saya juga bisa merekomendasikan, bagus ya, ini tafsir web alamatnya, itu kalau mau melihat artinya, terus kemudian di bawahnya itu ada tafsirnya dari tafsir Al-Muyassar, ada tafsir dari Imam Masjidil Haram, banyak ya, termasuk juga yang terakhir tafsir dari Kemenag di bawah itu. Jadi kita bisa mendalami suatu ayat ini ya, tafsirweb.com. Jadi kalau kita bahas, sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ini ayat ini mengabarkan buah untuk orang-orang yang sabar. Jadi kalau yang amal soleh itu bisa dilipat gandakan kebaikannya, misalkan baca Al-Quran satu hurufnya 10 kebaikan. Kadang-kadang kita lihat ada yang 10 kebaikan, ada yang 100.000. Kalau sholat di Masjidil Haram pahalanya berapa
ribu kali 100.000. lipat ya dibandingkan sholat di masjid lainnya. Itu ada yang 700 kali lipat. Nah, pahala dari sabar itu bighairi hisab. Jadi tanpa batas. Pahalanya itu dilipat gandakan sama Allah di sisi Allah tanpa batas. Itu menunjukkan bagaimana besarnya pahala sabar bagi seseorang. Jadi ini jelas-jelas bisa memberikan motivasi atau dorongan kepada kita untuk bersabar. Ya. Selain tadi, wah, ganjarannya surga jannatu adn. Kemudian kita juga bisa mengajak nenek moyang kita, pasangan kita, anak-anak kita, asalkan mereka termasuk orang-orang yang beriman, tidak musyrik. Itu udah besar banget motivasinya. Kemudian ganjarannya, pahalanya berkali lipat tanpa batas. Ya. Setiap orang itu pasti diujinya beda-beda. Ada yang diuji dengan misalkan nagih utang nggak dibayar-bayar, kan harus sabar ya. Kadang-kadang lebih galak yang berhutang daripada yang ngutangin. Ya. Nah itu kan itu butuh sabaran. Nanti juga kita akan bahas hadisnya, insya Allah di beberapa pertemuan yang akan datang. Bagaimana gitu. Kalau ada orang yang minjem uang, kemudian dia pengen memundurkan, nah itu kalau kita tahu ilmunya, oh ternyata ada ganjaran pahalanya. Dan itu nggak bisa kalau kita tidak punya kesabaran. Ya, kesabaran ini kadang-kadang makanya harus punya big why-nya itu, yang makanya saya sendiri pribadi mencari gitu big why, kenapa nih saya harus bersabar, kenapa? Ternyata ganjarannya, motivasinya banyak sekali. Ya, tadi sudah disebutkan, dan yang terakhir ya ini bahwa pahala yang didapatkan oleh orang yang bersabar itu bighairi hisab, ya, tanpa batas. Jadi kalau mau dinilai berapa, nggak ada nilainya. Serah suka Allah gitu, dikali lipatkan berapa gitu ganjarannya. Maka inilah yang kita bisa jadikan acuan. Mudah-mudahan ya kita semua diberikan kesabaran. Khususan tadi Ibu Prayitno yang sudah tadi curhat katanya, aduh gimana susah move on ya. Insya Allah semoga kita doakan bersama-sama, semoga Ibu Prayitno sekeluarga bisa diberikan kesabaran dan juga terus-menerus menjadi hamba-hamba yang sabar, dan juga jadi kita semua bisa Allah golongkan menjadi penghuni jannatu adn, surga adn, insya Allah. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Masih merupakan pendahuluan gitu ya. Kepalanya, kata Umar bin Khattab, itu laksana kepala dari tubuh gitu ya, bahwa sabar itu. Padahal kita tahu dulu sebelumnya Umar bin Khattab itu sosok yang luar biasa garangnya gitu ya, tapi kemudian setelah menjadi khalifah kita bisa tahu bahwa beliau menjadi sosok orang yang sabar ya. Mangga barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaian tadi ada beberapa kekurangan di sana sini. Sudah saya siapkan tapi ternyata qadarullah pas ditayangkan berantakan. Ya. Mungkin barangkali dibuka kesempatan mangga Bapak Ibu untuk diskusi ya, bukan untuk bertanya barangkali karena saya pun hanya bisa menyampaikan setahu saya, seilmunya yang saya tahu, tapi kita bisa buka kesempatan untuk berdiskusi tentang kesabaran ini. Mangga, Bapak Ibu. Barangkali ada. Ya, sabar ini dinilai salah satunya adalah saat pertama kita diuji terhadapnya. Jadi begitu kita dapat suatu ujian ataupun kita sedang ingin melaksanakan suatu perintah, nah itu penilaian kesabaran itu dinilai pada saat pertama kali respon kita, bagaimana nih respon hambaku ini, apakah bersabar atau tidak.
Kemudian yang dulu saya pernah salah tangkap ya waktu dulu remaja, sabar itu sikap orang yang lemah gitu ya, cemen atau segala macam. Ternyata sabar itu adalah super power ya, Iya. butuhkan kekuatan yang luar biasa gitu. Luar biasa banget sabar. Betul. Sabar dalam, kalau kita tahu sekarang pun, kalau kita tidak hanya ujian tadi ya tentang kita melaksanakan ketaatan ataupun melaksanakan kegiatan yang baik lainnya ya, kegiatan yang baiknya itu juga ketaatan ya, kita golongkan ketaatan seperti berusaha, bekerja, itu sifat-sifat seperti disiplin, persisten, istiqomah, nah itu kesabaran. Ya, kita tidak bisa disiplin, tidak bisa konsisten, tidak bisa istiqomah tanpa adanya kesabaran. Itu juga berarti bukan sifat yang lemah, memang sifat yang kuat sabar ini. Jadi yang tadi sayap tadi dua itu bersyukur dan bersabar, maka sabar itu adalah sifat yang kuat. Jadi kalau dulu waktu kecil, waduh orangnya orang penyabar gitu kan, kita cuma menilai sabar itu kamus bahasa Indonesianya ya cicingeun gitu ya dan lain sebagainya, tapi padahal jauh lebih banyak daripada itu. Sabar itu juga mungkin dilandasi dari iman juga. Betul, Bu. Karena kalau tanpa landasan iman, sabar itu nggak bisa dikendalikan. Ya, jadi mungkin salah satunya ya keimanan kita harus diperkuat. Karena saya sendiri merasakan kalau tidak banyak berdoa, bersyukur, ini, waduh rasanya tuh kanan kiri ada yang membisikkan A, B, C, D, tapi kita tetap teguh dan iman sabar ya, alhamdulillah gitu. Sedikit-sedikit bisa mengurangi gitu. Mengurangi kita yang telah diuji sama Allah, kita menerima pelan-pelan walaupun tidak sekaligus gitu. Cuman mungkin agak lama gitu, agak lama bisa 100% full sabar ikhlasnya itu. Kali ini masih di bawah 50% karena saya sendiri mengakuin kalau ingat, kalau apa masih suka menangis sendiri, apa sendiri gitu. Padahal mengeluh sendiri, menjawab sendiri gitu. Ya itu landasannya itu mungkin dari keimanan juga. Itu yang saya rasakan, nggak tahu kalau buat yang lain. Masya Allah, hatur nuhun Ibu, sharingnya betul sekali itu. Tuh iman, tauhid kita, keyakinan kita akan hari akhir, keyakinan kita akan surga. Qada dan qadar. Betul, qada dan takdir Allah, hari akhir, bahwa ya itu memang harus dikuatkan untuk bisa mempraktekkan kesabaran ini ya. Iya. Itu aja salah satu pondasinya keimanan lebih tebal. Masya Allah, atur nuhun Ibu. Mangga yang lainnya barangkali Bapak Ibu ada yang ingin diskusi ataupun bertanya, mangga. Ya, tadi titipan mah dari saya gitu. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Salah beberapa gitu ya, kalau di penuntut ilmu di negara yang besar gitu ya, penuntut ilmunya, pernah saya mendapatkan cerita dari salah seorang ustadz di sana itu, begitu naik bis gitu, ada yang orang tuh kalau yang tahu gitu setiap harinya harus bermanfaat, dia suka minta izin ke supir bis, boleh saya minta waktu sebentar katanya. Nah, kalau di kita kayak gitu boleh minta waktu sebentar, biasanya ngapain Bapak Ibu? Amin, ya. amin. Tapi kalau di negeri yang para penuntut ilmu itu yang santri itu biasanya mereka itu gini, begitu dikasih waktu mereka istilahnya mewasiat, nasihat.
ya kaum muslimin, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, sesungguhnya mereka itu sedang menebar pahala. Semoga dari ucapan mereka ada salah satu atau dua hal yang bisa dipraktekkan oleh para jamaah di masjid itu, dan mereka tidak mengharapkan balasan di dunia. Betul-betul mudah-mudahan jadi pahala amal jariah buat saya ke surganya nanti, insya Allah ya. Maka mencontoh dari negeri para penuntut ilmu itu, maka saya pun nitip satu kalau boleh yang tadi ya, Robbana Afrik alaina sobron wa tawaffana muslimin. Ya Allah, golongkanlah aku menjadi orang-orang yang sabar, bisa bersabar, dan wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, berserah diri padamu. Ya, barangkali ada yang mau diskusi, bertanya. Jika tidak, ya kita tutup dengan doa bersama. Ya, kita kalau begitu kita tutup ya dengan doa bersama saja ya, Bapak Ibu ya. Oke. Mari kita tundukkan hati kita, kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari kita makhluk yang butuh banyak pertolongan, yang butuh banyak hidayah untuk bisa menerima segala takdir Allah, kemudian butuh juga dikuatkan untuk melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Ya, kesabaran tadi, sabar ketika akan melaksanakan ketaatan, sabar ketika akan menjauhi maksiat, sabar untuk menjauhi maksiat, dan sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah karuniakan kesabaran kepada kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan kedua ibu bapa kami dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan atau hari kiamat. Amin ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan matikanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu, ya Allah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Amin. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan, ya Allah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Rabb, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Rabb, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya, ya Allah. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah berdoa bersama. Mudah-mudahan semua doa-doa kita yang tadi dipanjatkan Allah kabulkan. Amin. Dan semua amal ibadah kita Allah terima. Semua usaha kita pada malam hari ini termasuk ikhtiarnya, kuotanya, waktunya, semoga Allah berbalas berlipat ganda. Ini mohon maaf ada. Amin. Rabbal alamin. Baik. Demikian ya Bapak Ibu untuk pengajian malam hari ini. Mari kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, semoga kita bisa bertemu lagi di Jumat yang akan datang. Allah berikan umur, kesehatan, dan amin ya Allah. Terus bisa menuntut ilmu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.